Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kita kepada Allah dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada malam Jumat kali ini kita dapat berhadir. Semoga keberhadiran kita ini adalah bentuk wujud syukur yang sehingga Bapak Ibu yang berhadir tertulis di lembaran Allah sebagai hambanya yang syakiri. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sholawat berangkaikan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Moga di malam Jumat yang mulia ini dan di hari Jumat yang akan kita hadapi, kita diberi kekuatan oleh Allah untuk banyak bersolawat atas beliau, karena amal yang paling mulia kita buat di hari Jumat adalah banyak bersolawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap beliau rindu dengan kita, sebagaimana ketika beliau berkata kepada para sahabat, inni mustaqun bi ikhwani, saya rindu dengan saudara-saudara saya, kata Rasulullah. Lalu para sahabat bertanya, bukankah kami saudara wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, bukan, melainkan kalian adalah sahabat-sahabat kami, sahabat-sahabatku. Lalu ditanya, siapakah saudara wahai Rasulullah? Beliau menjawab, mereka yang hidup setelahku, bukan di zamanku, tetapi beriman kepadaku. Mudah-mudahan kita yang berhadir dalam majelis ini dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak RT yang sama-sama kita hormati, Ustaz Sargawi dan segenap pengurus mushola Al-Ikhwan yang sama-sama kita hormati, segenap hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Mari kita mulai kajian singkat, mendapati waktu Isya tiba dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Mungkin Bapak Ibu sekalian selalu baca ayat ini, tapi mungkin kalau saya tanya lupa apa bunyinya. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kulu, makanlah oleh kalian, ma
fil ardi, apa yang ada di muka bumi, halalan thayyibah, dengan halal lagi baik. Kemudian di ujung ayat itu bunyinya adalah wala tattabi'u khutuwatis syaitan, janganlah kalian mengikuti jalan syayatin atau syaitan, langkah syaitan, gaya syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan musuh yang nyata bagi kalian, kata Allah kepada kita. Kenapa saya ajak Bapak Ibu mentelaah ayat ini, mentadaburi ayat ini, mengingat apa yang terjadi di tengah-tengah kita begitu luar biasa. Apatah lagi ketika tanggal 10 bulan 11 MUI mengeluarkan fatwa himbauan untuk memboikot. Di satu sisi himbauan untuk tidak membeli produk, bahkan yang ekstrim bunyinya adalah mengharamkan. Bapak Ibu sudah dengar kan? Nomor surat MUI itu adalah nomor 83 tahun 2023. Kalau Bapak Ibu berkenan nanti cek di Setan Gepeng. Nanti ada di sini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertanyaan yang simpel adalah, benarkah kita telah mengindahkan himbauan MUI itu, atau himbauan MUI itu hanya sebatas seperti masuk kanan keluar kiri, atau dengan bahasa lain angin lewat di tengah masyarakat kita? Mari kita lihat Bapak Ibu, di dalam ilmu fikih, kalau kita membahas merujuk ke ilmu fikih, pengharaman sesuatu hal itu disebabkan oleh beberapa item, baik haram karena zatnya atau haram karena cara dan upaya mendapatkannya. Kalau dalam bentuk zat, maka jelas haram itu karena ada ketetapannya. Ini karena mengandung unsur ini, mengandung unsur ini, itu jelas pengharaman. Tapi kalau air minum yang dikemas dan itu produk salah satu perusahaan yang notabene adalah perusahaan yang memberi kontribusi kepada Israel, ya, bentuk bendanya halal, Starbucks yang dijual bentuk bendanya boleh jadi halal, tapi kemudian tidak diperkenankan karena memiliki afiliasi terindikasi memiliki kontribusi untuk memusnahkan saudara-saudara kita di Palestina. Maka kalau berbincang itu, para ulama berpakat tentu mereka lebih mengetahui domain penetapan hal tersebut. Yang ingin saya bahas di sini adalah apa yang dirisaukan Nabi 14 abad yang lalu dengan kalimat sayati zamanun ala ummati. Ini yang kaitan dengan ini. Kenapa kaitannya dengan ini? Karena ini fakta real di masyarakat kita.
yafirruna minal ulama wal fuqaha. Yafirru, farra, yafirruna, mereka lari, mereka menjauhi. Al ulama, orang-orang yang berilmu. Wal fuqaha, orang-orang ahli fikih. Mereka menjauhi. Apakah kerisauan Nabi yang beliau ungkapkan ini terbukti hari ini? Terbukti. Jangankan pada tingkatan fatwa ulama, pada tingkatan jual beli saja kita yang berhadir ini pun banyak yang tidak melaksanakan syariat. Apa contohnya? Ini air minum Bapak Ibu. Kalau kita beli, rukun jual beli kita abaikan, tidak melaksanakan ijab qabul, sah nggak jual beli ini? Secara hukum tidak sah. Karena penentuan sah tidak sah itu merujuk pada hukum. Rukun mengatakan di dalam kitab I'anatul Talibin dinyatakan ada 6 syarat. Tapi dalam kitab lain disebut 3 syarat. Dalam satu syarat 2 jadi 6. Syarat pertama, rukun pertama, adanya penjual dan pembeli, sudah tercover di dalamnya, ada penjual dan pembeli. Rukun keduanya lagi ada barangnya, ini yang kita beli. Ada alat tukar untuk membeli duit, latar cover. Yang ketiga, ijab dan qabul. Ijab dan qabul banyak tidak dilakukan oleh umat Islam, padahal dia rukun. Kalau kita mengatakan sholat kita sah, kapan kita mengatakan sholat kita sah? Ketika rukun kita kerjakan. Coba kita tidak berwudu, sah nggak sholat kita? Mesti kita katakan tidak sah. Coba kita tidak bertakbiratul ihram, mesti kita katakan sholat Syiah tak sah. Apa dasarnya? Karena dia tidak melaksanakan takbiratul ihram. Lalu ketika jual beli tidak melaksanakan ijab dan qabul, sah? Tidak sah jual belinya. Dan ini banyak dilakukan oleh umat Islam. Saya ingat ungkapan seorang ulama besar dari negeri Mesir. Apa kata beliau? Mata yakunu bina'u tamamaha idza kana ghairuha yahdimu. Kapan satu bangunan akan paripurna? Satu membangun, satu meruntuhkan. Ulama membangun, umatnya meruntuhkan. Maka tidak akan pernah bangunan itu paripurna. Sesungguhnya yang membuat kita pura-poranda hari ini adalah kita sendiri, bukan orang luar, bukan orang Nasrani, bukan orang Konghucu, bukan orang Hindu. Yang merusak Islam itu orang Islam sendiri. Nah, itulah yang dikatakan Nabi tadi. Yang firru, mereka lari mereka dari ulama, sama artinya mereka lari dari Al-Quran. Lari dari ulama sama artinya lari dari ahadits. Karena ulama memegang titah Nabi, malah menjadi pewaris Nabi, maka dia mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, oleh karenanya, apa efek dari kita menjauhi Al-Quran, menjauhi As-Sunnah, menjauhi ulama? Disebut oleh Nabi di sini, wa yusallitullah alaihim, fayabtaliyahumullahu
balak 6, tidak ada balak 5, tidak ada balak 4, yang ada balak 3, dan tak ada balak 2 dan 1. Di sini disebut fayabtaliyahumullahu bitsalati baliyah. Allah akan hadiahkan kepada mereka yang membangkang itu tadi apa? 3 balak. Yang tak mau menunaikan ijab qabul itu 3 balak. Ini pada makanan Bapak Ibu, pada pembelian, pada jual beli makan di warung. Ijab qabul itu ijab milik siapa? Jual. Bu, ijab milik siapa? Nah, kok nampak tak pernah melakukan ijab qabul? Ijab milik siapa Bapak-bapak? Pembeli. Ijab itu Pembeli. penjual, qabul pembeli. Apa kata penjual? Saya jual barang ini dengan harga sekian. Itu namanya ijab. Kata pembeli, saya beli barang ini dengan harga sekian. Itu namanya qabul. Jangan hanya ijab qabul hanya berlaku di Nikah aja. nikah saja. Jangan hanya nikah saja ijab qabul. Di dalam jual beli juga ijab qabul. Yang banyak kita tinggalkan peran ini. Nah, sama dengan yang kita tinggalkan pada apa namanya? Beli makan siap saji di warung. Makanan yang kita makan, nasi atau apa di warung manapun, mau di warung sederhana simpang 3 atau simpang Brangkul sana, ya, ada di warung makan, ada nggak ijab qabul yang kita buat? Tak ada. Makan langsung. Makan langsung aja. Itu yang terjadi. Mestinya ini barang, ini makanan, nasi, lauk pauk, lain sebagainya, tidak panggil penjualnya, hitung yang saya makannya, berapa duitnya, sekian, kita bayar dulu, kita akad dulu, saya beli makan dia. Apa kata penjual? Mesti penjual mengatakan, Pak, makanan ini saya jual. Apa kata pembeli? Saya beli makannya. Maka sahlah ijab jual beli kita, baru kita makan. Akibat tidak kita lakukan itu apa yang Allah beri ke kita. Nah, ini balaknya. Balak pertama, yarfa'ullah al-barakah min kasbihi. Balak pertama yang Allah beri kepada kita adalah yarfa'ullah al-barakah. Allah angkat keberkahannya. Berkahnya ini kalau kita minum hilang haus, tapi berkah dari hilang hausnya hilang. Asumsi kita haus hilang, tapi keberkahannya apa? Bukti keberkahan hilang. Coba Bapak Ibu lihat apa yang saya katakan ini, betul atau tidak? Zuhur berkumandang, mana yang ramai? Rumah makan atau musola atau masjid? Makan. Itu bukti. Itu bukti tak bisa dibantah bahwa di dalam diri kita itu tak berkah, sehingga ketika dipanggil masuk kanan, keluar kiri. Orang yang apabila berkah hidupnya mendapati panggilan Allah, mana yang dia mesti dulukan? Pasti Allah yang didulukan. Orang yang hidupnya tak berkah, panggilan gubernur satu sisi panggilan azan di masjid, mana yang dia dulukan? Gubernur. Betul nggak? Betul. Takut betul dengan gubernur. Kayak gubernur aja yang ada gigi. Itu fakta kita di masyarakat. Karena kita menjauhi
Salah satu item yang kita jauhi sebelum kita banyak, kalau mau kita preteli Bapak Ibu, kalau kita mau bahas satu persatu, banyak yang kita jauh dari ulama sudah. Jual beli kita sudah jauh. Dan lainnya, ada bertetangga banyak tidak memindahkan ulama lain, sesuka kita aja. Itu banyak yang kita mesti pahami. Sehingga keberkahan diangkat. Ketika keberkahan diangkat, yang terjadi pada diri manusia itu adalah pertama, rasa Allah melihat itu udah kurang. Bahwa kita selalu dimonitor Allah itu kurang rasanya dalam sini. Sehingga ketika kita tidak merasa dimonitor oleh Allah, muncul sifat yang lain, hilang rasa malu. Hilang rasa malu. Ketika hilang rasa malu, yang terjadi apa? Berbuat sesuka hati. Itu yang terjadi. Berkah hilang. Padahal kita ketika berdoa, Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, berkahilah apa yang kami pelajari. Allahumma rzuqna rizqan nafi'an. Ya Allah, berkahilah rezeki yang berikanlah kami rezeki yang bermanfaat. Kita minta pada Allah, tapi kita menjauhkan diri darinya dengan cara jauh dari ulama. Apakah Bapak Ibu terlambat untuk mengamalkan apa yang diingatkan Nabi? Tidak ada kata terlambat bagi kita Bapak Ibu. Maka kalau kita hari ini melaksanakan ijab qabul itu tidak, mulai besok mari kita melakukan ijab qabul dalam jual beli. Apapun yang kita beli, sekecil apapun barangnya yang kita ingin beli, lakukan ijab qabul. Karena kita ingin mencari berkah. Ketika berkah yang kita makan ada, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anak kita tak bebal. Cobalah kalau tak percaya Bapak Ibu, buktikan apa yang saya katakan. Kalau kita melakukan ijab qabul dengan benar, rezeki kita halal, kemudian kita lakukan dengan ijab qabul, keberkahan hadir, insya Allah anak kita tak bebal. Tak bebal anak kita. Diingatkan gampang, dinasehatimu mudah. Tapi kalau tak ada keberkahan, apapun yang kita berikan kepada anak tak berkah, sulit kita ingatkan. Melawan aja terjadi. Melawan aja terjadi. Masuk diajar, masuk kanan, keluar kiri. Masuk kanan, keluar kiri. Itu yang akan terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah akibat tak berkah. Sehingga tidak berkahan ini, kata Nabi, menumbuhkan balak kedua. Apa yang akan ditumbuhkan? Yusallitullah alaihim sultanan zaliman. Ingatkan aku kalau 810 menit ya. Udah lewat? Alam. Sedikit lagi. Nah, kan tak makan cerita itu. Nanti itu tak termakan lah. 3 menit lagi ya. Akibat yang kedua dari yang pertama tadi, efeknya adalah yusallitullah alaihim sultanan zaliman. Apa yang kedua nih? Sallato yusallitu artinya Allah utuslah pemimpin yang zalim. Kalau dia kepala rumah tangga yang zalim. Kalau dia RT yang zalim. Kalau RT gede salah tidak. Kalau dia lurah yang zalim. Kalau dia camat yang zalim. Kalau dia bupati atau wali kota atau bupati yang zalim. Kalau dia gubernur wali kota yang zalim. Kalau dia presiden yang zalim. Itu yang akan terjadi. Apa penyebabnya? Amplop lebih utama daripada
Bapak Ibu, amplop lebih utama daripada teguran yang diingatkan oleh ulama. Sebentar lagi banyak orang gila. Ya, kenapa saya katakan gila? Akal sudah tak sehat. Apa kata ulama? Ar-rasi wal murtasi finnar. Sogok menyogok dua-duanya di neraka tempatnya. Datang si A bawa amplop agak segepok gitu, lah hijau pada, apalagi isinya merah-merah. Apalagi isinya merah. Dan hilang. Nasihat ulama dikesampingkan. Akhirnya kita mendapati pemimpin-pemimpin yang zalim. Gara-gara melamar pakai pajero, satu melamar pakai sepeda ontel datang, satu melamar pakai pajero. Mana yang memilih? Yang pakai pajero kan? Nah, itu akibat tak mengindahkan ulama. Itu yang dilihat. Rupanya pajero pinjaman. Setelah diterima menyesal panjang. Yang rugi siapa? Ini yang terjadi banyak di tengah masyarakat kita karena tidak mengindahkan ulama. Dan yang terakhir Bapak Ibu, karena waktu pendek tentu tak bisa saya terangkan lebih mendalam. Yang terakhir, satu ketika mungkin bisa kita review lagi. Yang terakhir adalah yakhrujuna minad dunya min ghairi iman. Ini yang paling berbahaya. Keluar dari dunia su'ul khotimah, karena berkah ada kezaliman merebak dalam keluarga. Sudah regulasi zalim, akibatnya mau berjalan di atas kezaliman, tak ada lagi cahaya dalam kehidupan kita. Yang terjadi apa nanti? Keluar dari dunia tanpa membawa iman, alias su'ul khotimah. Ini berbahaya betul. Maka saya balik ke pangkal ayat tadi. Mari kita indahkan apa yang dikatakan Allah dengan cara ikuti ulama. Jangan karengkang, kata orang Pekanbaru. Kata Allah, apa namanya, susah diingatkan tuh. Kari kepala dah. Kari kepala. Kari kepala ke Jawa. Teking ya. Jangan sampai terjadi bingal. Kenapa? Karena ini akan membuat kita yang susah. Bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Semoga Allah memberi kita hidayah sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang mampu mengikuti para ulamanya. Amin ya rabbal alamin. Sambil kita makan Bapak Ibu, barangkali ada yang nak ditanyakan, yang nak didiskusikan, kita persilahkan. Sambil dimakan ya, sambil dimakan. Silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin dipertanyakan sambil dimakan? Karena ada beberapa menit waktu lagi. Iya, santai aja Pak. Jadi problem dan fenomena yang disampaikan oleh Pak Haji itu memang benar. Kebanyakan pedagang tidak memahami ijab kabul. Lalu bagaimana sikap pembeli? Ibu punya pohon mangga di rumah, punya kan? Sebagian punya kan? Buahnya tinggi, juluk dulu supaya jatuh. Jangan tunggu jatuh, juluk dia dulu supaya jatuh. Maksudnya gimana? Kita pancing dulu. Saya beli 5 yen. Apa katanya? Saya jual. Kalau begitu balik lagi awak. Kalau begitu Pak, sebut lagi. Sebetulnya kan itu yang menjadi kewajiban kita yang terakhir kan.
Cuman karena itu yang terjadi Pak Haji, disinilah tugas kita selaku sesama kawan pada kalimat tawasau bil haqqi wa tawasau. Sabar. Tujuannya apa? Karena penjual tak tahu, kita ajari dengan cara seperti ini. Jadi besok beli lagi ke situ Pak Haji, beli lagi ke tempat orang tuh. Pak, nanti kalau saya beli, tolong Bapak dulu yang memberi ijab, baru saya kabul. Oh gitu Pak, nah, kan gitu. Ada satu hal lucu Pak di Pekanbaru. Lucu nih, di satu toko datanglah seorang pembeli, datang pembeli ke satu tempat. Jadi diambilnya lah macam-macam kan, lalu dia datang ke kasir. Pak, saya beli ini barang dia. Apa kata bapak? Dari JT ya. Jadi saya katakan, apa J kata pembeli itu? Apa orang JT aja yang ibu kenal, bapak kenal? JT itu kan jamaah tabligh. Jadi apa hanya orang jamaah tabligh yang menerapkan ijab kabul? Kan tidak semua umat Islam kan berkewajiban. Ini akibat tak memahami jual beli ini tadi sebetulnya. Sebab kalau dia memahami jual beli tak mungkin seperti itu. Pasti dia akan mengatakan, oh ini adalah yang sebetulnya. Nah ini tugas kita bersama. Jadi jangan sampai di sini nanti selesai kita praktekkan, kita ajak orang yang menjual untuk mempraktekkan ijab kabul, termasuk beli sayur ya. Akulah kalau makan itu penyakitnya lah selesai gitu. Memang hari ini memang terus ada praktek-praktek itu memang tak ada atau tidak. Nah itulah. Memang tak ada, memang kadang itu mati. Karena itu ada. Kita tutup aja lah dulu Pak ya. Bapak Ibu, kita tutup kajian ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.